Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Dokter Arif di sini. Ya, jadi semoga teman-teman, bapak, ibu, abang, dan kakak itu semuanya sehat selalu ya. Dalam vlog kali ini ya, karena dalam beberapa bulan terakhir itu sering menemukan kasus yaitu nyeri tumit kaki. Ya, entah itu kaki kanan, kaki kiri, laki-laki ataupun perempuan, usia muda ataupun lansia dan lainnya. Dan masih banyak juga yang menganggap nyeri pada tumit ini merasa diakibatkan oleh asam urat yang tinggi. Jadi yakin karena asam urat bisa membuat nyeri pada tumit kaki? Nah, sebenarnya apa sih nyeri pada tumit ini? Kok bisa terjadi? Nyeri pada tumit ini sebenarnya terjadi peradangan jaringan sekitar tumit. Jaringan yang meradang ini disebut plantar fasciitis. Gitu ya? Plantar fasciitis. Plantar fasciitis. Nah, itulah dia tadi ya. Kalau nama jaringannya itu plantar fascia yang memanjang, anggap aja tumit, dari tumit hingga ke jari kaki. Dengan kata lain, itu jaringannya seperti penghubung dari tumit ke jemari kaki yang sebenarnya memiliki fungsi sebagai peredam ataupun penyangga. Jadi peradangan bisa terjadi karena tekanan terus-menerus pada jaringan tadi, bahkan bisa menyebabkan cedera hingga robek dan akhirnya menjadi nyeri pada tumit dan tapak kaki. Ada beberapa resiko yang bisa terjadinya peradangan ataupun cedera pada tumit ya. Bisa karena faktor usia mulai dari 40 tahun ke atas, tapi pada usia muda juga bisa berisiko yaitu pada kondisi saat kelebihan berat badan ataupun obesitas. Obesitas tidak hanya membuat gangguan pada sendi tubuh lainnya, tapi bisa juga membuat bagian plantar tertekan dan terbebani ya. Beberapa jenis olahraga juga bisa berisiko plantar fasciitis seperti lari jarak jauh ataupun olahraga yang dilakukan yang sering kontak dengan tapak kaki. Kemudian pada atlet juga bisa seperti atlet lari, pesepak bola dan lainnya. Kemudian karena pekerjaan yang sering dilakukan dengan berdiri yang lama tentunya memberikan dampak tekanan ke tumit dan juga tapak kaki. Kemudian jenis sepatu. Nah, jenis sepatu ini ya menggunakan sol sepatu yang tidak proper ataupun sol sepatu yang tidak memberikan kenyamanan pada tapak kaki. Lalu menggunakan high heels. Nah, ini bagi wanita, hati-hati, ini sangat berisiko tinggi cedera pada tumit dan tapak kaki. Sebaiknya daripada berisiko cedera tumit dan tapak kaki, lebih baik kita cegah. Jadikan berat badan yang ideal untuk menurunkan resiko. Banyak juga saat ini tidak menyadari jika berat badan berlebih tidak hanya berisiko cedera pada sendi, tapi bisa membuat nyeri pada tapak kaki. Untuk mengetahui berat badan yang ideal itu bisa dihitung dari BMI atau Body Mass Index. Cara hitungnya bisa dilihat dari video saya yang sebelumnya ya, itu linknya nanti ada di deskripsi. Kemudian pakai sepatu yang nyaman yang dapat menopang tapak kaki untuk sehari-hari ataupun untuk berolahraga. Dan tidak lagi memakai high heels. Jika melakukan olahraga yang memang diharuskan sering menggunakan kaki seperti lari ataupun jalan ya, sebaiknya perbanyak lakukan pemanasan pada daerah kaki dan tapak kaki. Jika pekerjaan yang menuntut menggunakan kaki seperti lama berdiri, disarankan untuk tidak berdiri lama-lama karena berdiri lama juga bisa memberikan tekanan pada daerah tumit dan tapak kaki. Bagi yang sudah mengeluhkan gangguan nyeri pada tumit dan tapak kaki, bisa melakukan kompres dengan air es pada area yang nyeri atau istirahatkan kaki agar nyerinya tidak semakin parah dan lakukan peregangan pada tapak kaki. Sebaiknya ini sebaiknya juga diperiksakan ke dokter jika keadaan tumit dan tapak kaki semakin nyeri dan bertambah buruk. Nanti karena semakin bertambah buruk itu juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Itulah dia mengapa tumit dan tapak kaki menjadi nyeri. Jadi bukan karena asam urat tinggi ya. Kalaupun ada kasus tumit dan tapak kaki yang nyeri, kemudian juga asam urat yang tinggi, asam urat tinggi jangan dijadikan patokan. Asam urat tinggi jika bergejala biasanya itu menyerang pada sendi tangan, kemudian pergelangan, siku, jemari kaki ya. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau dirasa informasi ini bermanfaat boleh di-share. Jika dirasa suka dengan video ini silahkan di-like. Dan kalau ada salah dalam penyampaian atau informasi yang didapatkan masih kurang, saya mohon maaf dan silahkan komen di kolom komentar kalau ada yang ditambahkan. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.